Malam di desa Sukamaju selalu terasa sunyi. Setelah maghrib, angin hanya berhembus pelan melewati barisan pohon karet yang gelap dan tinggi. Tapi ada satu hal yang membuat warga desa tidak pernah berani melewati hutan itu saat malam. Bukan karena takut tersesat, melainkan karena sering terdengar tawa anak kecil dari dalam hutan. Masalahnya, di hutan itu tidak ada siapa-siapa. Bentar. Jangan lupa klik subscribe sekarang. Dan gue gak mau kalian ketinggalan cerita-cerita serem lain yang bahkan lebih parah dari ini. Oke, sekarang tarik napas dulu. Kita lanjut. Malam itu udara di desa Sukamaju terasa lebih dingin dari biasanya. Angin pelan berhembus melewati barisan pohon karet yang menjulang tinggi seperti barisan penjaga gelap. Daun-daunnya berdesir pelan, menciptakan suara seperti bisikan yang tidak jelas. Orang-orang desa punya satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Jangan pernah masuk ke hutan karet setelah maghrib. Bukan karena takut tersesat, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang sering terdengar, tawa anak kecil. Rian, seorang mahasiswa yang baru pulang dari kota, selalu menganggap cerita itu hanya mitos kampung. Suatu malam, ia duduk di warung kopi bersama teman lamanya, Bima dan Doni. Aku nggak percaya cerita begituan, kata Rian sambil tertawa kecil. Cuma suara binatang paling. Bima menggeleng pelan. Kalau cuma binatang, kenapa tiap orang yang dengar suara itu selalu lihat sesuatu? Apa? Bima menatap hutan gelap di kejauhan. Ada anak kecil. Rian tertawa. Serius? Di tengah hutan malam-malam, Doni yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Dulu, ada anak hilang di sana. Suasana warung tiba-tiba menjadi sunyi. Namanya Lalala. Lanjut Doni pelan. Umurnya 6 tahun. Hilang di hutan karet waktu main sore. Dicari sampai seminggu, tapi nggak pernah ditemukan. Rian masih mencoba bersikap santai. Ya mungkin tersesat. Bima menatapnya serius. Masalahnya, sejak itu sering ada yang dengar suara tawa anak kecil di tengah malam. Karena penasaran, Rian akhirnya menantang kedua temannya. Kalau gitu kita cek malam ini. Bima langsung menolak. Jangan Rian. Tapi Rian tetap memaksa. Akhirnya sekitar jam 10 malam, mereka bertiga berjalan menuju hutan karet dengan senter dan ponsel. Langit malam gelap tanpa bulan. Hanya cahaya senter yang menerangi jalan tanah di antara pohon-pohon karet yang tinggi. Suasana hutan terasa aneh, terlalu sepi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung, hanya angin pelan yang menggesek daun. Saat mereka berjalan sekitar 10 menit ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara. Anak kecil tertawa. Rian berhenti. Dengar? Enggak. Bima langsung menegang. Doni menoleh ke segala arah. Lalu suara itu terdengar lagi. Tawa kecil, tawa anak. Tapi tidak terlihat siapapun. Siapa itu? Teriak Rian. Tidak ada jawaban. Hanya angin. Mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati. Lampu senter menyapu batang-batang pohon. Lalu Doni tiba-tiba berhenti. Lihat itu. Di kejauhan, di antara dua pohon karet, ada sosok kecil berdiri. Seorang anak perempuan. Rambut panjang, baju putih kotor. Ia berdiri membelakangi mereka.
Rian berbisik, "Itu anak siapa?" Bima langsung gemetar. "Jangan dekatin." Tapi Rian tetap melangkah maju. "Dek, kamu ngapain di sini?" Anak itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Rian mendekat beberapa langkah lagi. Lalu anak itu mulai tertawa. Awalnya pelan, hehehe. Lalu semakin keras. Hahaha. Tawanya berubah aneh. Tidak seperti anak kecil. Lebih seperti sesuatu yang meniru suara anak. Bima mulai panik. "Rian, balik." Tiba-tiba anak itu perlahan menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, Rian langsung membeku. Matanya kosong, hitam. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, seperti robek sampai ke pipi. Anak itu tiba-tiba berlari. Tapi bukan menjauh. Berlari menuju mereka. Bima langsung berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka terdengar suara langkah kecil. "Ayo cepat!" Terlalu cepat, dan tawa itu terus terdengar. "Hihihihi, tunggu, ayo main." Rian hampir jatuh karena akar pohon saat ia menoleh ke belakang. Anak itu sudah sangat dekat, hanya beberapa meter. Mereka terus berlari, tapi anehnya, jalan keluar hutan tidak pernah terlihat, padahal mereka merasa sudah berlari sangat jauh. Bima terengah-engah. Ini bukan jalan kita tadi. Pohon-pohon terlihat sama semua. Hutan terasa seperti berputar-putar. Lalu suara tawa itu muncul lagi. Tapi kali ini, di depan mereka. Tiba-tiba dari berbagai arah, terdengar tawa anak-anak. Bukan satu, banyak. "Hihihi, ayo main yuk." Hahaha. Rian menyorotkan senter ke sekeliling, dan ia langsung merinding. Di antara pohon-pohon, ada banyak anak kecil berdiri, diam menatap mereka. Puluhan. Semua dengan wajah pucat. Semua tersenyum aneh. Doni gemetar hebat. Ini bukan cuma Lala. Bima seperti baru menyadari sesuatu. Dulu, bukan cuma satu anak yang hilang. Rian menatapnya. "Maksudmu, Bima menelan ludah?" "Ada 7 anak yang hilang di hutan ini sejak dulu." Anak-anak itu mulai berjalan pelan mendekat. Langkah mereka tidak bersuara, hanya tawa kecil yang semakin keras. Rian hampir kehilangan akal. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Tiba-tiba salah satu anak berdiri tepat di depan Rian. Anak perempuan kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia mengangkat kepala perlahan dan berbisik, "Kenapa kalian baru datang?" Doni tiba-tiba menangis. "Aku tahu kenapa mereka di sini." Rian menatapnya. "Apa maksudmu?" "Doni, gemetar. Tar dulu, waktu kecil, aku dan teman-teman pernah masuk hutan ini. Kami lihat Lala tersesat. Dia minta tolong, tapi kami takut, jadi kami lari." Suasana menjadi sunyi. Anak-anak itu berhenti tertawa, lalu satu persatu menatap Doni. Anak perempuan yang pertama terlihat tadi berjalan mendekat. Ia menatap Doni, lalu tersenyum. "Kami cuma ingin ditemani," kata anak perempuan itu. Tiba-tiba semua anak itu tertawa bersamaan. Lampu senter mati. Hutan menjadi gelap total. Hanya suara tawa anak-anak yang memenuhi udara. Keesokan paginya,
Warga desa menemukan sesuatu di pinggir hutan. Sepatu, tas, dan senter milik Rian, Bima, dan Doni. Tapi ketiga pemuda itu tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, suara tawa anak-anak di hutan karet menjadi lebih sering terdengar. Kadang satu suara, kadang banyak, dan beberapa warga yang lewat melihat sesuatu yang aneh. Di antara pohon karet, kadang terlihat 3 bayangan orang dewasa berdiri bersama anak-anak kecil. Diam, menatap ke arah jalan, seolah menunggu seseorang lagi untuk datang. Dan setiap kali angin malam berhembus, suara itu terdengar lagi, tawa anak kecil di tengah hutan karet.